Di Bank Sampah 102 ini saya diamanati sebagai ketua, nama saya Saifuddin. Bank Sampah 102 ini ada dan hadir di Kelurahan Cibodasari, khususnya di RT 2, RT 4, RW 15, Kelurahan Cibodasari, Cibodas. Dan alhamdulillah Bank Sampah 102 ini sudah berdiri 7 tahun. Ya, jadi Bank Sampah 102 ini hadir dan ada sebagai bentuk bagaimana menciptakan kesadaran lingkungan bahwa tanggung jawab bank sampah adalah tanggung jawab masalah sampah adalah tanggung jawab bersama. Jadi mekanisme Bank Sampah 102 ini adalah dimulai dari warga mengumpulkan bank sampah yang pertama, yang kedua disetorkan ke bank sampah, lalu dari bank sampah itu akan dicatat dan ditimbang. Sampah dari nasabah itulah yang akan menghasilkan nilai uang. Bank Sampah 102 tidak bisa hanya berdiri sendiri. Jadi keberadaan di lingkungan itu harus mewakili. Jadi mulai kita membantu struktur wadah, keorganisasian, kita ada peran serta dari RT RW, dari kelurahan, itulah yang akan membentuk dari Bank Sampah 102. Kita di kelurahan itu memberikan support kepada beliau dengan timnya. Kenapa? Karena bank sampah ini sangat bermanfaat. Bank sampah ini bukan hanya sekedar pemilahan, tapi juga punya dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah sekitar. Bagaimana menyadarkan ini penuh dengan lika-liku. Jadi bagaimana sampah botol yang ada di lingkungan yang berceceran, yang dianggap jorok dan tidak punya nilai, kita dengan tim di Karang Taruna awal sebelum kita menjadi bank sampah itu kita ambil satu persatu dari rumah. Kadangkala kita disorakin, kadangkala dicemooh dan yang lain. Tapi itulah perjuangan kita yang semakin tebal. Pada saat karena niat ketulusan kita membangun kebermanfaat itu selama perjalanan ini ya. Pada saat kita sudah door to door ke rumah mengambil dengan cacian makian, terus ada kontribusi kebaikan ke warga, terus kita membuat keranjang-keranjang sampah, itu alhamdulillah tidak ada. Pemulung pun mengambil pun sama sekali tidak ada. Karena apa? Ada nilai kebaikan kembali ke warga tadi. Artinya mereka mengumpulkan sampah susah payah yang sebelumnya ogah-ogahan, ya masa bodoh itu kan ada tukang kebersihan dan yang lain. Pada saat kita hadir Bank Sampah 102, itu kesadaran itu tumbuh tanpa kita perintah dan berdampak di lingkungan itu tadi. Tempat-tempat di musola, di warung, oh Bank Sampah 102, ternyata kakek saya yang lansia dapat makan tiap hari Jumat. Itu ya alhamdulillahnya. Artinya proses yang kita lakukan, kontribusi terhadap lingkungan yang mereka berikan itu ternyata memberikan kebaikan lagi, kembalinya ke Bank Sampah 102. Bicara sampah itu, warga kita itu melihat halnya masih jorok, kotor dan yang lain. Itu persoalan pola pikir aja. Sehingga apa? Menghasilkan pemikiran yang menurut saya ya tidak pada tempatnya, karena wajar mereka tidak paham gitu. Nah, keberfahaman itu tumbuh pada saat ada kontribusi nilai itu tadi, sehingga mereka yang sebelumnya kata-katain, tiba-tiba anaknya ada rumah belajar gratis lagi, ada bahasa Jepang lagi, bahasa Korea, udah itu semua. Lah, inilah langkah-langkah strategis yang harus kita lakukan sebenarnya, teman-teman lingkungan. Itu salah satu cara yang efektif. Bagaimana kesadaran itu tanpa diperintah itu bisa tumbuh. Dan di Bank 102 ini ya alhamdulillah, artinya dari
tahun awal 2 tahun yang lalu sampai ke sini itu bukannya semakin mundur, tapi grafiknya semakin tumbuh dan berkembang karena ada kontribusi kebaikan-kebaikan di sekitar itu. Ya bayangkan, mereka dimanjakan karena ada tukang kebersihan, tiba-tiba harus memilah barang yang jijik dan yang lain-lain. Bagaimana perjuangan memberi kesadaran itu kita tidak bisa berdiri sendiri, katakan Banjar, tapi orang-orang mereka itulah yang dengan batasan usia dan yang lain, mereka dengan semangat gigih gitu. Tiba-tiba pada saat kita berproses terus ada wabah dan mereka dipanggil oleh Tuhan, itu seakan habis ya tenaga itu, karena mereka lah jiwa-jiwa kesadaran itu menumbuhkan, sehingga saya juga semakin lebih terpacu. Tetapi adanya wabah, mereka ternyata dipanggil lebih dulu, ini sempat juga drop. Maka strategi saya pada saat berkurangnya tenaga ini, maka saya membuat keranjang sampah. Nah, keranjang sampah inilah yang menghadirkan ke rumah-rumah yang sebelumnya adalah orang-orang tua kita yang berjibaku mengambilin sampah, dan ya banyak cerita ya di situ. Mereka dia dengan keterbatasan mengambil dari rumah-rumah, mengumpulkan, dibawa ke bank sampah 102. Itu salah satu support saya juga dalam bagaimana menumbuhkan kesadaran di lingkungan. Selain bicara masalah nilai ekonomis uang, kita juga ada nilai yang lain, seperti contoh di pendidikan kita ada rumah belajar 102. Ini adalah sebagai bentuk bagaimana kesadaran lingkungan terhadap nasabah itu terus tumbuh dan berkembang. Dan tidak hanya kita bicara rumah belajar, kita juga ada jubat berbagi, kita juga ada santunan yatim dan yang lain-lain. Ini semua adalah membuat bagaimana nasabah itu kesadarannya terus kontinu terhadap sampah untuk lingkungan itu sendiri. Rumah belajar 102 ini sebagai bentuk kepedulian di lingkungan. Pertama kali kita hadirkan dalam Calistung, bimbingan SD, dan sekarang sampai SMP. Dan untuk pelajaran sendiri itu seminggu 3 kali. Jadi hari Senin, Kamis, dan Jumat. Di situ kita ada pelajaran bahasa Inggris, bahasa Korea, Jepang, matematika, dan public speaking. Ya alhamdulillah anak-anak antusias untuk mengikuti belajar dan bisa membantu kalau ada PR mereka suka nanya. Intinya di sini membangun kesadaran mereka untuk mau belajar dan mandiri mengerti tentang masalah-masalah mata pelajaran yang ada di sekolah. Ya, jadi ini menarik juga dari Bank Sampah 102, yaitu Warung Kejujuran 102. Jadi ini adalah sebagai bentuk mendidik dari dini anak-anak di lingkungan Bank Sampah ini. Dengan hadirnya warung ini, mereka membeli, belanja tanpa ada yang jaga, mereka ngambil dan membayar. Ini salah satu juga bentuk bagaimana mendidik anak dari dini tanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan di warung. Jadi mereka mengambil, membayar sendiri. Kadangkala saya sholat atau lagi keluar, saya biarkan aja, tidak pernah saya tutup udah. Yang anak-anak ya khususnya, karena mereka dengan harga jajan-jajanan udah hafal semua. Nah itulah salah satu keunikan di toko Kejujuran 102 ini, karena emang satu kesatuan, tidak berdiri sendiri, sehingga kesadaran itu sudah terbangun pada saat di rumah belajar. Nah itulah target saya, kenapa bicara Bank Sampah itu ada rumah belajar, karena apa? Bank Sampah itu emang tanggung jawab semua, semenjak dini juga harus dididik. Lah bagi orang tuanya yang sudah dengan carut cemarut persoalan ekonomi dan yang lainnya, maka anak ini yang kita selamatkan. Rumah belajar inilah sebagai wadah bagaimana kesadaran itu tumbuh, dan ya alhamdulillah artinya itu berkesinambungan.
sampah itu bukan untuk diwariskan ke anak cucu. Maka mulailah kita pilah sampah, dimulai dari rumah. Bank Sampah 102 hadir bukan untuk menjadi pahlawan, tapi untuk mengingatkan kita semua bahwa bumi tak bisa bertahan tanpa kita. Ketika bumi tak lagi mampu menanggung beban sampah, kini giliran kita untuk bersatu, peduli, dan membuka mata. Dari sini, kita bisa mengubah dunia dari sampah menjadi berkah. Bank Sampah 102, cara asik peduli